selamat datang di Bahas Bola bersama saya Gratiano Silas, pemimpin redaksi Cepos Online, dan sudah bersama dengan saya di sini manajer PSBS Biak Kakak Yan Mandenas. Terima kasih Kakak sudah hadir di talk show kita. Bagaimana kabarnya Kakak? Baik. Oke, ini berarti terakhir kalau PSBS Biak kemarin main di Biak lawan Persewar penutupan 12 besar. Betul. Langsung ke Jayapura ya? Oke, siap. Kakak, kita di sini kurang lebih membahas banyak lah, tidak sedikit, banyak soal PSBS Biak yang langkah demi langkah mencetak sejarah baru bagi sepak bola Indonesia, sepak bola Papua maupun secara lokal bagi klub. Jadi kemarin lolos ke 12 besar Liga 2, kemudian ada lolos final baru-baru ini. Nanti kalau lolos ke final lagi berarti sejarah baru lagi, kemudian ada sejarah baru yang tercetak lagi ketika bisa menjuarai final atau menjuarai Liga 2 Indonesia. Dan yang terakhir adalah sejarah baru buat klub, sejarah baru buat sepak bola Indonesia dan sepak bola Papua ketika PSBS bisa berhasil menuju ke Liga 1 musim depan. Dan Direktur PT LIB Pak Ferry Paulus sendiri sampai heran karena musim ini PSBS berbeda seperti di musim-musim sebelumnya, di mana wajah Papua di sepak bola nasional tuh di musim ini ada di PSBS. Nah, mungkin tanggapan Kakak seperti bagaimana? Pertama memang PSBS Biak ini kita desain dan bangun skuad tim dari awal dengan tujuan dan target yang jelas, bahwa target kita adalah lolos Liga 1, tapi bonus kita setelah lolos Liga 1 adalah juara Liga 2. Iya. Nah, sehingga memang skuad tim PSBS yang kita susun juga harus mengimbangi materi permainan yang ada di Liga 1. Nah, kenapa? Karena kita mau kualitas permainan kita di atas rata-rata sehingga kita bisa berjuang sampai ke titik hari ini di semifinal. Kalau dari awal skuad tim kita tidak persiapkan dengan baik dan kualitas pemain juga tidak standar atau level Liga 1, pasti kita akan mengalami banyak hambatan dari pertandingan ke pertandingan. Dan belum tentu kita bisa lolos semifinal. Nah, sehingga itu saya bisa uji skuad tim yang saya bentuk dari awal dengan melihat tren positif mereka dari pertandingan ke pertandingan. Jadi kalau total kita hitung 18 kali pertandingan, ya, dari seluruh klub yang ada di Indonesia, PSBS itu berada di peringkat pertama dengan meraih 43 poin. Itu. Nah, gol juga tertinggi ada di PSBS Biak sekarang dengan torehan gol di atas 30 itu. Nah, sehingga memang kalau kita lihat bahwa tren positif PSBS dari pertama itu kita tampil secara konsisten, dan sepanjang perjalanan pertandingan Liga 2 mulai dari penyisian sampai dengan 12 besar, terhitung kita 2 kali kalah, kemudian 3 kali seri. Selebihnya kita menang-menang semua. Jadi memang cukup memuaskan dari hasil kerja keras dan desain tim awal yang sudah saya bangun, sehingga saya sendiri cukup puas, walaupun memang ada kekurangan-kekurangan di internal yang perlu kita benahi. Dan saya tahu juga bahwa tim ini bangun di situasi transisi dan situasi yang sementara tim lagi sedang terpuruk di musim lalu. Kemudian saya masuk tangani untuk bagaimana mengangkat PSBS Biak kembali ke permukaan. Jadi saya pikir berbagai macam kekurangan di dalam, saya menggunakan pendekatan komunikasi ya untuk menyelesaikan berbagai macam dinamika di internal, baik di manajemen tapi juga di pemain dan tim pelatih. Nah, sehingga kunci sukses yang paling utama yang saya tanamkan ke manajemen dan tim PSBS Biak beserta seluruh pelatih dan ofisial adalah komunikasi dan mengedepankan kepentingan tim ketimbang kepentingan pribadi. Nah, itulah yang kita lakukan sehingga segala macam dinamika yang ada di dalam bisa kita minimalisir dan selesaikan dengan cara musyawarah mufakat dalam merapat. Kadang-kadang kita berinteraksi dan berdialog satu sama lain, ya. Kemudian juga masalah-masalah internal yang ada terjadi di pelatih, manajemen dan juga pemain, saya coba mengajak mereka untuk bicara empat mata, ya, sehingga semua perjalanan kita cukup memuaskan. Walaupun dinamikanya tidak mudah untuk mengelola klub sepak bola dengan jumlah tim yang lebih besar. Nah, tapi saya mengedepankan kepentingan tim sehingga semua pemain maupun tim pelatih dan manajemen saya ajarkan mereka untuk kita berpikir yang sama,
Karena kalau kepentingan tim di atas segala-galanya, maka target kita akan tercapai karena kita semua akan saling support satu sama lain. Dan memang kunci kita untuk bisa bermain bola juga bagus, pertama adalah kualitas pemain yang harus bisa mengisi semua lini, bisa mengimbangi satu sama lain. Nah, kemudian kunci kedua adalah organisasi permainan yang bagus, organisasi manajemen yang bagus, organisasi pelatih juga yang harus bagus. Keorganisasian ini. Ya. Nah, sehingga itu akan memberikan dampak yang positif bagi spirit dan motivasi bagi tim PSBS dalam pertandingan ke pertandingan, baik laga kandang maupun laga away. Dan itu kita sudah bisa buktikan bahwa dengan keterbukaan, dengan mengedepankan target dari tim dan mengedepankan tujuan kita yang paling utama, maka komunikasi semua terbuka dan berdiskusi, kita mengambil keputusan secara bersama-sama, dan puji Tuhan sampai dengan hari ini kita bisa meraih hasil positif. Walaupun memang dari pertama kita rasa bahwa tidak mudah untuk kita bisa menyelesaikan kompetisi Liga 2 dengan target yang tinggi. Karena Liga 2 ini ibaratnya lebih berat dari Liga 1. Kenapa? Karena setiap pertandingan Liga 2 adalah final buat kita. Karena semua tim akan berhitung poin, berhitung pertandingan. Nah, jadi kita bermain dari pertama sampai terakhir, kita berhitung poin dan berhitung pertandingan. Nah, itu yang membuat langkah kita tidak tersendat. Bahkan kita sudah mempersiapkan plan A, plan B untuk mengantisipasi ketika ada faktor-faktor non-tenis, bahkan faktor tenis yang menghambat tim PSBS dari sisi target kita untuk menuju Liga 1 dan target kita untuk bisa plus bonus juara Liga 2 tahun ini. Kalau kita bicara soal Liga 2 yang seperti Kakak sampaikan, kita balik lagi karena ini nanti akan bertanding di semifinal, dan drawing semifinal kemarin sudah dilakukan hari Senin. Ada 4 tim di semifinal itu, PSBS Biak sendiri, kemudian ada Malut United, ada Semen Padang, dan juga Persiraja Banda Aceh. Nanti PSBS akan bertanding melawan Persiraja dan Semen Padang melawan Malut United. Sudah ada statement resmi dari manajemen PSBS Biak melalui Kakak sendiri bahwa siapapun lawannya, PSBS siap tempur. Nah, mungkin statement ini apakah perlu dipertegas lagi atau sudah cukup tajam? Nah, saya pikir yang pertama kita sudah clearkan urusan tuan rumah ya. Jadi kita tetap bermain di Stadion Cendrawasih Biak, dan pagi tadi semalam saya berkoordinasi lagi dengan Ketua LIB dan kita sudah mendapatkan surat persetujuan untuk main di Stadion Cendrawasih, dan tentunya saya sudah minta juga kepada Panpel dan manajemen untuk kita segera melakukan pemeliharaan beberapa fasilitas stadion, kemudian pemeliharaan rumput, kemudian melengkapi beberapa fasilitas yang kurang, kemudian tentunya PSBS sendiri, kalau sampai kita bisa lolos sampai ke titik semifinal, berarti kesiapan kita sudah sangat tampil all out untuk menghadapi tim manapun. Itu. Mau hadapi Semen Padang, mau hadapi Malut United atau Persiraja, kita sudah siap. Itu. Kuncinya adalah kita bermain bola dengan motivasi tinggi untuk harus menang. Bermain bola dengan motivasi tinggi untuk mengangkat nama baik dan kebanggaan masyarakat Biak dan masyarakat Papua. Itu. Jadi pasti dua hal itu akan menjadi motivasi kita. Apalagi kita membangun sepak bola di pulau kecil yang ada di belahan Samudra Pasifik, yang dari sisi ekonomi pun juga masih lambat. Tapi kita membantu untuk mempromosikan pulau ini dengan mengangkat sepak bola sehingga nama besar Pulau Biak bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas, tapi juga sedikit demi sedikit kita bisa membantu untuk mendongkrak pertumbuhan dan perputaran ekonomi masyarakat lokal. Itu. Jadi ini merupakan bagian dari sinergi kita dan pemerintah daerah untuk mensupport. Sehingga pemerintah daerah juga bisa terpacu melihat progres dan perkembangan dari PSBS pertandingan ke pertandingan, dampaknya terhadap daerah apa, dengan sendiri akan menambah simpati dan menambah perhatian dari pemerintah untuk menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur. Sehingga ke depan PSBS Biak bisa memiliki stadion yang memadai dengan standar FIFA, tapi juga bisa menjadi satu harapan baru untuk industri olahraga yang digemari oleh generasi muda, khususnya anak-anak asli Papua dan lebih khusus anak-anak Biak. Karena tujuan kita adalah bagaimana regenerasi kita di Papua untuk sepak bola tidak boleh terkubur, tapi harus muncul. Jadi tanpa Persipura di Liga 1, PSBS Biak maupun di situ ada Persewar tetap harus berjuang untuk tembus ke Liga 1. Sebagai jawaban hari ini atas keluh kesah masyarakat Papua pasca Persipura terdegradasi ke Liga 2.
Saya cuma berpikir saya kalau kemarin drawing PSBS lawan Semen Padang, karena ini PSBS akhirnya lawan Persiraja. Kalau lawan Semen Padang berarti ini duel antar kawan, karena kakak punya kawan di Jakarta sendiri, Pak Andre Rosiade, ini bapak mantu dari Pratama Arhan, pemain timnas itu kan, dia penasehat di Semen Padang. Jadi kalau dua tim ini bertemu, tapi ada potensi karena bisa bertemu di final. Kalau misalkan Semen Padang menang lawan Malut United dan PSBS juga melangkah ke final, berarti ini akan menjadi duel akbar antar sahabat ini ya. Ya, tapi saya pikir sepak bola ini juga menarik. Ya. Karena kita bisa melihat 4 tim yang lolos ke semifinal. Ya. Ini 4 tim yang rata-rata semua adalah koalisi 02 semua. Iya. Jadi apa boleh kita bicara kalau kita tarik sedikit keluar, ya mungkin belum Pilpres 1 putaran kita sudah menang dulu sepak bola. Ya. Jadi apa intinya Persiraja juga teman saya si Degam dan grupnya yang pegang kendali Persiraja, ya dia ada di Partai PAN, dan juga Andre Rosiade dari Semen Padang, tapi juga Malut United, teman-teman dari Malut yang juga di belakangnya adalah orang-orang yang mitra strategis juga dengan Pak Luhut dan Pak Jokowi. Saya pikir itu tentunya akan menambah spirit kita dan motivasi kita untuk bagaimana duel antar kawan ini kita selesaikan. Itu, dan saya dan Semen Padang dengan Semen Padang sudah berdiskusi lebih awal bahwa kita akan ketemu di final. Ya mudah-mudahan saja pasang target sampai sana. Mudah-mudahan saja mimpi Semen Padang itu tercapai dan mimpi PSBS juga yang tercapai. Tapi tentunya dengan semua keterbatasan kita juga pasti butuh support dari seluruh masyarakat Papua dan masyarakat Indonesia. Kita butuh doa dan dukungan semua. Semoga pertandingan Liga 2 ini akan menghasilkan klub-klub terbaik yang akan promosi ke Liga 1. Berarti kalau bicara target, karena ada 3 tiket ke Liga 1. Minimal kalau PSBS bisa juara 3, saya sudah lolos ke Liga 1. Tapi kalau dari target klub sendiri berarti harus menang ya. Ya saya pikir target kita tetap harus juara Liga 2. Tapi itu target kita yang paling tinggi, dan terburuknya yang penting kita bisa lolos di Liga 1. Ya, sebagai representasi tim dari Papua. Gitu. Dan saya pikir sejauh ini pertandingan kita lakoni baik di kandang maupun di tandang, ya kita banyak diuji kesabaran kita dengan berbagai macam dinamika dan faktor yang terjadi ketika kita bertanding di lapangan, teknis non teknis. Tapi saya pikir non tenis kita bisa hadapi dengan senyuman, dengan perjuangan yang gigih, sehingga non tenis itu kita bisa lewati dan kita ada di puncak semifinal. Semifinal nanti pakai sistem home away. Jadi tanggal 25 PSBS main dulu ke Aceh, sebelum kemudian tanggal 29 main di Biak. Jadi ada catatan penting dari saya ke PSBS Biak bahwa Persiraja ini tidak pernah kalah di kandang. Jadi dalam 9 pertandingan kandang Persiraja ini, di 6 pertandingan di Stadion Harapan Bangsa itu, mereka di babak penyisihan mereka tidak pernah kalah. Kemudian mereka pindah stadion karena stadion yang sebelumnya itu renovasi untuk PON 2024 ini. Di 12 besar 3 laga tidak pernah kalah. Mentoknya draw lawan Semen Padang 0-0 atau 1-1, saya tidak begitu hafal. Cuman nah itu, karena mereka ini tidak pernah kalah di kandang, apakah ada strategi khusus dari PSBS ini untuk minimal mungkin curi 1 poin atau bahkan curi 3 poin di kandang mereka? Ya saya pikir kita lawan Palu juga tidak pernah kalah di kandang. PSBS 2 kali bisa kalah Palu di kandang. Siap. Di putaran pertama di penyisihan, kemudian putaran kedua di 12 besar kita kalahkan Palu. Kemudian Waropen dia tidak pernah kalah di kandang juga. Kita bisa kasih kalah di kandang. Jadi apa yang mustahil? Dan Persiraja saya pikir sekalipun materinya bagus, materi pemainnya bagus, kita materinya juga lebih bagus. Itu, dan saya tetap memberikan kepercayaan full buat 4 striker kita. 4 striker kita adalah 2 striker berpengalaman. Ada Beto Gonçalves, kemudian ada Osas Marvelosa, kemudian ada Mamadou Adibari yang baru muncul sekarang ke permukaan dan punya power yang bagus. Dan punya feeling yang bagus juga. Poster didukung oleh poster juga yang baik. Dan kita ada punya salah satu striker mematikan, ada Alexandre Dos Santos Pereira dari Brasil. Dan saya pikir dia sekarang top scorer dan dia mantan pemain timnas U17 Brasil, jadi saya tidak ragu. Gitu. Karena dengan 2 striker senior yang berpengalaman, 1 ex Persija, kemudian terakhir kita rekrut dari Kalteng, kemudian Beto yang sudah melanglang buana di sepak bola Indonesia dan punya nama besar, saya pikir kita tidak ragu. Itu. Sekalipun main di Aceh pun kita akan anggap bahwa kita main di kandang sendiri. Gitu.
Tadi kakak sampaikan bahwa nanti untuk kandang PSBS akhirnya nanti main di Cendrawasih di Biak. Karena sebelumnya di 12 besar di awal sebelum 12 besar bergulir, kakak sempat menyampaikan bahwa PSBS akan punya 2 home base. Salah satunya itu di Kelabat, Manado. Tapi kemudian ada perubahan dan mungkin dari manajemen sendiri apa pertimbangannya? Apakah di Manado nanti teman-teman tidak bisa fokus atau terdistraksi dengan lingkungan? Sebenarnya bukan seperti itu juga, tapi kita meminimalisir dari sisi pembiayaan, cost ya. Sehingga memang kita pilih 2 stadion. Nah, tapi faktor lain juga kita mempertimbangkan ketika kemarin kita main di Kelabat cukup jauh untuk Waropen juga ke sana. Itu pasti cost-nya mereka juga tinggi. Itu. Kemudian saya juga kan berkomunikasi sama manajemen Persewar bagaimana perkembangan kita, ada perkembangan mereka untuk berjuang di Liga 2 kan tidak mudah juga dari pembiayaan. Betul. Itu. Nah, memang yang berikut adalah tujuan kita main bola di Biak ini adalah untuk hiburan bagi masyarakat di Biak, tapi juga membantu pertumbuhan ekonomi lokal. Nah, sehingga kalau kita main di Manado, dampak ekonomi bagi masyarakat di Biak tidak ada. Ini lebih pada sepak bola ya. Kita berupaya semaksimal mungkin untuk main di Biak dengan berbagai macam keterbatasan dan kekurangan kita. Tapi prinsipnya adalah bagaimana masyarakat terhibur, perputaran ekonomi mereka bisa berjalan di saat pertandingan PSBS itu bisa berlangsung. Tapi minimal sedikit demi sedikit bisa membantu kehidupan keluarga mereka. Tadi kakak sudah sempat singgung soal materi-materi pemain antara PSBS dan juga Persiraja. Di Persiraja sendiri kalau kita lihat ada beberapa pemain kunci yang menonjol seperti Ferdinand Sinaga ex-timnas, kemudian ada Andik Firmansyah juga ex-timnas, dan David Lale ex-Persipura dan juga ex-timnas U23. Nah, mereka bertiga ini punya karakter bermain cepat atau memiliki kecepatan. Nah, dari PSBS sendiri bagaimana untuk bisa mengantisipasi mereka bertiga ini? Artinya siapa yang pemain kunci siapa yang mungkin nanti bisa ditempatkan untuk menjaga atau mengunci pergerakan dari ketiga pemain ini? Ya, saya pikir kita selalu bermain bola, kita terlihat kepada personal. Tapi kita bermain tim. Baik. Sehingga mau dia mantan pemain timnas, mau dia mantan pemain Liga 1, nggak berpengaruh. Yang paling penting adalah organisasi permainan kita rapi dan kita sudah mempersiapkan pertahanan kita. Nah, dan itu bisa dilihat bahwa selama pertandingan Liga 2 sampai dengan selesai, sampai dengan masuk babak semifinal, PSB salah satu tim yang dari sisi kebobolan sangat minim. Itu dari tim-tim lain. Dan itu bisa dilihat bahwa kiper kita sangat siap, ya. Back kita juga dan center back kita semua sangat siap. Itu. Dan kita sudah uji mereka dengan pertandingan yang cukup panjang. Jadi saya pikir kita punya center back senior ada Dutra, ada Fabiano, ya. Kemudian kita punya back senior juga, back kiri ada Ruben Sanadi, ya. Kemudian back kanan ada M Tahir, ada Melker Majevat. Itu. Dan mereka ini pemain-pemain yang sudah melanglang buana juga di Liga 1 dan Melker Majevat juga sempat membawa PSIS Semarang promosi ke Liga 1 pada saat dia masih main di PSIS Semarang sebagai bek kanan. Jadi saya pikir pengalaman mereka yang sudah melanglang buana di sepak bola Indonesia ini kita tidak ragukan. Apalagi sebidang prestasi mereka sudah torehkan juga. Jadi saya pikir sekalipun di sana mereka punya materi pemain seperti itu, ya dengan diisi oleh teman-teman pemain yang dari Liga 1, ex-Liga 1 atau ex-timnas, kita juga punya ex-Liga 1 dan ex-timnas yang lebih banyak lagi. Bahkan naturalisasi di kita totalnya ada 5 orang. Tapi kalau kita lihat soal komposisi lagi ya, masih teknis soal pemain ini, di PSBS Biak itu materi pemain rata-rata usianya tuh 30 sampai 40 tahun. Sedangkan di Persiraja itu yang saya catat di sini lebih muda, dari 32 pemain, 25 pemain itu di usia 20 tahunan. Nah, ini ada kesenjangan usia. Tapi di sisi lain PSBS Biak punya karakter pemain yang punya ketenangan, punya banyak pengalaman dan membaca situasi pergerakan di lapangan. Nah, artinya mensiasati komposisi pemain dari Persiraja nih seperti bagaimana untuk mereka yang muda-muda, yang kita lincah-lincah. Kita bermain bola ini kan bukan sekedar kecepatan dan kelincahan. Tapi bermain bola ini selain kecepatan dan kelincahan, kita bermain dengan menggunakan stamina kita yang cukup, tapi juga skill dan kualitas permainan itu diuji. Karena main bola bukan sekedar otot yang kita gunakan, otak pun kita gunakan. Nah, itu. Sehingga yang menjadi tujuan dari pertandingan ke pertandingan adalah bagaimana kita memenangkan pertandingan itu. Bukan soal main ball position.
kalau main ball position kita juga bisa terapkan ball position. Dan pertanyaannya hasil akhir ada nggak? Iya. Nah, sehingga PSBS selama pertandingan yang kita utamakan bukan main untuk menguasai ball position saja, tapi hasil akhir yang ingin kita capai. Jadi saya pikir sekalipun misalkan Persiraja punya banyak pemain muda, kita punya banyak pemain senior juga yang berpengalaman, dan kita punya pemain-pemain muda yang punya kualitas juga sama seperti pemain-pemain di Liga 1. Itu sehingga saya tidak khawatir untuk menghadapi mereka, bahkan sudah sangat siap tempur. Itu. Selama 2 kali 45 menit plate belum berbunyi, kita akan fight untuk bagaimana bisa menang dari mereka. Dan kita sudah siap untuk menangkan pertandingan di kandang Persija Banda Aceh. Karena kalau kita bicara track record sendiri di 12 besar, PSBS itu memang di awalnya kurang meyakinkan kan, hanya bisa menang 1-0 terus sampai terakhir di laga terakhir lawan Persewar baru bisa menang besar. Tapi kalau kita melihat statistik atau catatan PSBS sendiri dari 6 laga itu 5 kali menang dan 1 kali draw, tidak kalah. Sedangkan untuk Persiraja sendiri dari 6 pertandingan 2 kali menang, 3 kali draw dan 1 kali kalah. Artinya kalau di atas kertas PSBS ini sudah unggul atau sudah 1 kaki berada di final ya. Kalau dari kakak bagaimana? Nah, saya pikir kita pada prinsipnya bahwa tren positif kita sehari ini adalah tim yang sementara lagi meraih poin tertinggi dari semua tim yang ada di Indonesia. Betul. Itu kita akan menunjukkan kualitas kita untuk melawan mereka. Itu. Jadi kalau mereka mentok dengan 10 poin untuk lolos semifinal, kita masuk semifinal dengan poin 16 dan kita keluar sebagai top skor. Itu sebagai ujian yang kita lakukan selama 12 besar untuk menguji kesiapan dan mentalitas pemain untuk siap masuk semifinal untuk melawan tim mana saja. Jadi saya pikir mau lawan tim mana saja kita sudah termasuk pemain-pemain muda yang kemarin diturunkan ketika melawan Persewar ya. Ya, saya pikir pemain muda kita itu sebenarnya mereka punya jam terbang bagus, punya kualitas. Bukan punya jam terbang, punya kualitas yang bagus, tapi jam terbangnya yang kurang. Nah, sehingga kemarin kita turunkan mereka. Karena memang kita main kemarin tidak punya target apa-apa. Tapi kita bisa menang 5-2. Walaupun kita main dengan 10 pemain, kita masih bisa bobol 3 gol lagi. Nah, itu kita bisa uji bahwa ternyata kualitas pemain-pemain muda yang selama ini tidak punya jam terbang yang cukup untuk bermain, mereka bagus semua. Itu karena mereka disiplin dalam latihan. Itu. Kalau kita bicara soal pemain, tidak lepas dari Mario Londok, 4 clean sheet di 12 besar. Yang paling memorable itu 2 penalti lawan Persewar di Mandala, dan salah satunya legenda sepak bola Indonesia yaitu Boa Salosa, dia bisa tepis dan dia resmi bergabung di PSBS ketika lawan Persiba ya, menang besar juga 6-2 waktu itu kalau tidak salah. Nah, prioritas atau persaingan di penjaga gawang seperti apa ketika Mario Londok ini akhirnya menonjol sebagai kiper utama PSBS? Sebenarnya Mario Londok itu kiper pilihan saya sebenarnya, tapi pada saat kita rekrut pemain, Mario masih dalam proses kontrak dengan Persib Bandung, tapi setelah itu dia ditransfer ke Barito, baru kemudian saya pinjam dari Barito ke PSBS. Dan Mario ini kiper muda yang potensial, sehingga musim lalu saya bawa ke Persipura, kemudian dia harus pindah lagi ke Persib, saya kejar-kejar nggak bisa dapat dia ke Barito, kemudian saya pinjam dari Barito, karena saya yakin bahwa Mario ini punya kemampuan dan kepercayaan diri ketika jaga gawang di bawah Mister Gawang. Nah, kita bisa lihat seperti Wisnu kemarin, dia kiper muda yang kita turunkan karena jarang main, dia baru masuk, kita uji dia di pertandingan European. Nah, walaupun kiper muda, tapi kita bisa uji dia dan kita yakinkan dia dengan keterangan dia, sehingga babak pertama kita kebobolan 2, tapi setelah itu babak kedua kita nggak bisa kebobolan sama sekali, karena dia tampil all out juga. Itu. Jadi saya pikir untuk pilihan 2 kiper kita, kenapa kita pilih Mario dengan Panggi, karena mereka dua sudah punya jam terbang yang cukup dan punya kepercayaan diri yang luar biasa. Walaupun Jerry juga ada. Nah, tapi Jerry dengan Wisnu mungkin kiper ketiga dan kiper keempat. Itu. Karena semifinal kan hanya 2 kali pertandingan saja. Jadi kita yang memilih 2 kiper untuk kita tingkatkan intensitas latihan yang tinggi buat mereka. Kalau untuk konsistensi bagaimana Mario sendiri? Saya pikir Mario sangat konsisten. Mario sangat konsisten, dan PSBS sendiri kita memberikan kebijakan ekstra buat pemain dan pelatih semua untuk memberikan tambahan gaji menjelang 12 besar dan semifinal. Itu. Jadi saya pikir pemain dan pelatih, staf pelatih semua yang bekerja, kita ingin untuk konsentrasi mereka fokus full untuk pertandingan, sehingga kita berikan tambahan gaji juga, bukan main-main. Semua kita support habis. Itu. Saya memberikan penghargaan buat mereka sesuai yang kerja keras mereka. Itu adalah kebijakan dari saya untuk memberikan tambahan motivasi buat mereka sehingga mereka tampil lebih konsisten. Dari Mario kita beralih ke Alexandro Pereira,
top scorer sementara Liga 2, 14 gol dari 15 pertandingan, dan apakah ada upaya untuk menjadikan dia sebagai top scorer Liga 2 ketika sampai nanti di akhir laga? Ya, saya pikir Alex sudah sangat siap sekali untuk bisa tampil sebagai top scorer. Dan kita mungkin akan support, semua tim akan mensupport Alex untuk bisa tampil top scorer. Berarti pola permainan akan mengerucut ke Alex, karena kemarin terakhir kita wawancara Alex sendiri, Alex mengatakan bahwa tim yang utama. Kalau pencapaian pribadi itu nomor kesekian, tapi yang penting adalah pencapaian tim. Jadi dia tidak masalah mau top scorer atau tidak, yang penting tim ini dia bisa bawa ke Liga 1. Ya memang itu yang paling utama, sehingga kerja keras Alex bukan saja kerja keras untuk individu, tapi dia kerja keras untuk tim, dan bisa dilihat bahwa PSB semua kerjasama luar biasa, dan kerjasama semua bukan pada posisinya saja, tapi tak saling support. Itu support satu sama lain selama pertandingan itu berlangsung, sehingga striker pun bisa bermain jadi main bertahan, tapi striker pun juga ada yang bisa main jadi gelandang. Gitu. Nah itu yang terjadi, bahkan jadi wing. Nah itulah yang terjadi selama ini karena kerjasama kita cukup baik. Itu, dan saya pikir Alex kemarin bisa bermain all out dan bermain lebih baik karena kita mengembalikan dia untuk bermain di posisi yang sebenarnya, sehingga dia lebih percaya diri. Tapi selama ini memang kita butuh dia karena dia punya kemampuan dan punya kekuatan yang cukup. Jadi kita butuh dia untuk membantu mensupport gelandang-gelandang kita. Itu. Jadi ya memang dia sangat mengutamakan dan sangat mendukung target tim. Itu. Walaupun memang kita minim gol kemarin menang, tapi yang minim gol itu anak-anak juga cepat puas soalnya. Baru menang sekian mereka udah cepat puas. Jadi bermain bola kadang-kadang mereka tidak melihat bahwa target gol itu menjadi ukuran kita juga untuk bisa lebih mengamankan posisi kita ketika laga itu berlangsung. Tapi saya pikir strategi kita cukup baik, sehingga walaupun 1 gol tapi kita bisa main bertahan sampai dengan kita bisa menang pertandingan ke pertandingan. Itu. Bicara pemain, bicara pelatih juga, Regi Aditya menggantikan Henry Susilo 11 November 2023. Sejauh ini masih menjadi buah bibir perbincangan di tingkat nasional juga ternyata. Karena dari 11 laga ini 10 kali menang, 1 kali draw, dan tidak pernah kalah. Nah, kakak melihat itu sendiri seperti apa? Apakah ini sudah menjadi prospek yang sesuai dengan apa yang menjadi target daripada PSBS Biak? Ya, saya pikir sebenarnya pikiran saya sederhana saja. Banyak pelatih-pelatih bagus yang menghubungi saya. Tapi Regi ini pelatih muda yang mungkin baru saya berikan kesempatan dan panggung untuk dia sebagai pelatih kepala di PSBS Biak. Itu. Karena kalaupun dia asisten pelatih di Bayangkara FC, itu dia asisten pelatih sebagai asisten pelatih bidang analis. Tapi di PSBS Biak saya tempatkan dia sebagai pelatih kepala. Kenapa? Karena saya ingin mengorbitkan pelatih-pelatih muda yang ada di Indonesia, sehingga mereka juga bisa menunjukkan kualitas dan kemampuan mereka. Jadi saya sudah berbicara dengan pelatih fisik yang lebih senior kita, tapi juga asisten pelatih yang lain dan pelatih kiper, bahwa saya ingin kita semua support Regi, dan saya tunjuk dia sebagai pelatih kepala. Kenapa? Karena saya ingin mengerebutkan dia bisa suatu saat jadi pelatih hebat di Indonesia. Sehingga Regi dari sisi penguasaan dia dalam materi latihan dan lain-lain, termasuk strategi, taktikal dan lain-lain, saya berikan kepercayaan buat dia. Walaupun dia bukan ex pemain bola, tapi dia pelatih yang bisa berkolaborasi dengan saya dalam hal memikirkan masa depan tim, sehingga sangat terbuka untuk kita mengatur tim, dan saya butuh pelatih yang bisa berkomunikasi juga dengan pemain. Itu, dan bisa berkomunikasi juga dengan manajemen lebih baik, serta terbuka dan mau menerima masukan. Nah, itulah yang kita lakukan kolaborasi dengan Regi, sehingga kita mampu mengantarkan PSBS sampai ke semifinal. Dan saya pikir orangnya sendiri juga sangat rendah hati dan selalu mau membantu dan mensupport serta memberikan semangat buat pemain-pemainnya. Gitu. Kalau dari rentetan hasil yang dicapai, tadi kakak sempat sampaikan terkait dengan pelatih juga Pak Regi Aditya ini, apakah ada peran seorang Yan Benedes juga di dalam, artinya untuk komposisi pemain misalnya, atau penempatan pemain, strategi juga mungkin? Ya, saya pikir saya membantu dia untuk memberikan masukan ketika ada yang kurang-kurang dari sisi penempatan pemain. Itu. Tapi kembali lagi bahwa pelatih mau mendengarkan kita. Itu. Sehingga hasil yang kita capai pun juga hasil kerja keras, dan hasil kerja keras yang didapati oleh kita bersama di tim PSBS adalah hasil kerja bersama. Gitu. Jadi saya pikir kita semua cukup puas, dan saya sudah minta bahwa sukses
adalah sukses kita, kegagalan adalah kegagalan kita bersama di tim. Jadi bukan 1-2 orang, tapi itulah sukses kita bersama. Sehingga tim kita semakin kompak dan kuat sampai dengan hari ini. Menuju semifinal berarti sekarang tim masih diliburkan ya? Kapan akan Kita berkumpul akan dan kembali selesai tanggal 11 di Jakarta. Ya, persiapannya seperti bagaimana? persiapan kita 1 minggu selesai di Jakarta. Setelah itu kita akan bertolak ke Medan dan mungkin kita masuk ke Langsa. Ya, mungkin kita akan berada di Langsa kurang lebih 5 hari untuk mempersiapkan tim di sana. Baik. Kita sudah berada di penghujung talk show kita. Mungkin kakak bisa kasih closing statement kepada para pemain mungkin untuk jaga fisik, jaga mental, jaga diri, maupun juga kepada masyarakat pecinta sepak bola di Papua. Ya mungkin kalau para pemain saya pikir sudah sering saya ingatkan mereka untuk selalu jaga kebugaran dan harus jaga kondisi menjelang laga semifinal dan final nanti. Tapi tentunya kesuksesan kita tidak terlepas daripada dukungan dari para supporter Badai Pasifik atau Napi Bongkar yang ada di Biak dan di seluruh tanah Papua dan di seluruh Indonesia, tapi juga tidak terlepas daripada doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Papua, sehingga PSBS Biak tahun ini bisa tampil sebagai representasi tim Papua yang akan memberikan warna di kancah sepak bola nasional, khususnya di Liga 1, dengan mungkin target-target prestasi yang ingin kita rencanakan ketika di Liga 1 nanti. Tapi kalau target prestasi Liga 2 adalah kita lolos Liga 1 dan bisa menjuarai Liga 2. Untuk Liga 1, kita lihat dinamika sepak bola di tingkat level 1 yang tentunya akan membuat kita untuk melakukan rotasi di internal manajemen, rotasi di internal tim sepak bola, tapi juga di tim pelatih, sehingga skuad kita benar-benar bisa mengimbangi tim-tim yang lain yang ada di Liga 1. Itu target kita ketika lolos Liga 1 nanti. Jadi saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat Papua dan masyarakat sepak bola di tanah air. Semoga PSBS akan meraih mimpi yang sempurna dan persembahan kita untuk seluruh masyarakat Papua. Memohon dukungan dari seluruh supporter maupun pendukung dan pencinta sepak bola di Papua supaya PSBS bisa mencapai targetnya untuk juara Liga 2 dan lolos ke Liga 1 musim depan. Merupakan closing statement dan akhir dari perbincangan kita dengan manajer PSBS Biak, Kakak Ian Mandenas, dan saya Gratiano Silas, pemimpin redaksi Cepos Online beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa.